dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Mirip-mirip lah. Kau fitnah aku diam. Kau tuduh aku. Mungkin kita harus menempatkan para presiden kita dalam posisi yang baik. Ini episode 100 tambah 1. 101. Gimana lagunya Potret yang diam itu? Diam, gimana? Enggak, liriknya aja dibacain. Kau marah padaku, aku diam. Kau maki diriku, aku diam. Kau ludahi aku diam. Kau usir diriku, aku diam. Oh, sabarnya aku, hinanya aku. Oh, gitulah. Kau tunjuk mukaku, aku diam. Kau hina diriku, aku diam. Kau jambak rambutku, aku diam. Kau paksaku berbuatku tak diam. Itu sama tuh dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Mirip-mirip lah. Kau fitnah aku diam. Kau tuduh aku diam. Selama ini saya ngalah-ngalah terus loh, diam. Tapi kesabaran saya ada batasnya gitu. Pak Jokowi itu diam-diam suka Potret. Lagunya dimirip-miripin sama kata-katanya. Tapi wajahnya Pak Jokowi pada saat ngomong itu keras sekali, saudara-saudara, tegang. Seperti waktu awas ya, jangan macam-macam. Saya tahu waktu dia jadi presiden kan dia pernah ngomong gitu tuh ke menteri-menterinya. Awas ya, jangan macam-macam. Jadi Pak Jokowi mukanya keras tuh karena dia ditanya sama wartawan tentang komentarnya Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy Sitorus bilang tentang ada utusan Pak Jokowi yang datang supaya Pak Jokowi tidak dipecat dan lain-lain. Pak Jokowi bilang, logikanya di mana saya minta-minta itu? Logikanya di mana? Logika tuh lagunya siapa? Agnes Monica. Agnes Monica ada tuh. Coba gimana Nun? Agnes, logika. Kadang-kadang tak ada logika. Nah itu Pak Jokowi jadi dalam satu event itu menyetir Potret dan Agnes Monica. Aman ya? Bang Ahmad Dhani aman? Itu kemarin para pencipta lagu, para penyanyi juga mengajukan MK, judicial review ke MK terkait dengan undang-undang hak cipta itu. Jadi kekisruhannya diselesaikan dengan MK. Nah itu tadi tuh jadi heboh tuh. Pak Jokowi baru kali ini tuh marah, terus dibelain sama orang-orang atau relawan-relawan Jokomania. Ada Andi Aswan belain, Andi Aswan ini anak buahnya Noel juga ngebelain. Ada lagi yang ngebelain, enggak, dua ini aja. Tapi saya harus ngebelain Pak Jokowi sih. Jadi maksud saya begini, mungkin kita harus menempatkan para presiden kita dalam posisi yang baik ya. Sehingga marwah negara kita ini memang terjaga. Kalau ada salah-salah, mungkin harusnya para penegak hukum itu bekerja pada saat presiden itu berkuasa atau menjabat. Wah nggak bisa dong, namanya presiden, masa aparat hukumnya berani melawan presiden? Nah itu dia, kan kita sudah sering ngomong, kalau hukum itu dan politik tidak boleh dicampur. Maka hukum itu tidak boleh mengikuti selera politik. Kalau hukum mengikuti selera politik, akhirnya si aparat hukum itu juga berpolitik. Kenapa aparat hukum itu berpolitik? Karena dia takut tidak diangkat, tidak dipromosikan, atau dipindahkan ke daerah-daerah, dimutasi ke daerah-daerah yang tidak dia inginkan. Maka akhirnya aparat ini juga berpolitik. Makanya saya menggarisbawahi, jangan sampai kemudian ada hukum yang mengikuti selera politik. Nah, karena Pak Jokowinya sudah selesailah dia. Ya sudah, kita menempatkan dia sebagai seorang presiden ke-7. Ya, apakah bisa diganggu-ganggu? Kelihatannya begini, dulu Pak SBY juga nggak ganggu Bu Mega kan, gitu. Bu Mega juga nggak ganggu Pak Soeharto juga tuh, seingat saya. Pak Jokowi ya adalah ya, Pak Jokowi main-main simbol waktu itu sama Pak SBY. Tapi habis itu dia berpelukan juga. Nah, Pak Prabowo mah dahsyat, akrab dengan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian rakyat menduga-duga jangan-jangan memang ada perjanjian antar presiden dengan presiden sebelumnya tidak saling mengganggu, karena presiden itu tidak ingin juga nanti dia diganggu oleh penerusnya. Ya wajar ya kalau kemudian orang berpikir seperti itu. Nah, balik lagi ke case-nya Pak Jokowi, ya, saya menilai wajar kalau kemudian Pak Jokowi marah juga. Dan kemudian saya menilai juga wajar
kalau Bang Deddy mengungkapkan hal ini ke publik. Tapi mungkin kita mesti tunggu siapa utusannya, sehingga kita jadi paham dan jelas. Kalau kata Caimin, ceto elo-elo. Jadi jelas, sejelas-jelasnya bahwa memang ini ada siapa sih sebetulnya utusan itu, dan apa maksudnya utusan itu menyampaikan bahwa jangan pecat Pak Jokowi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, kita memang sebaiknya juga tidak lagi mengungkit-ungkit hukum yang sudah inkrah ya. Jadi kan ini juga lagi tren ya. Kalau misalnya kasusnya Mas Hasto itu kan mengungkit-ungkit hukum yang sudah inkrah. Katanya salah satu dakwaannya itu dia memerintahkan Harun Masiku yang sampai hari ini belum kelihatan batang hidungnya. Ya itu gimana sih maksudnya ya? Kelihatan batang hidung kan, kalau orangnya aja nggak kelihatan, apalagi batang hidungnya kan? Itu kan belum kelihatan. Katanya salah satu yang memperberat Pak Hasto itu adalah memerintahkan Harun Masiku untuk menyelupkan HP-nya ke air. Nggak tahu saya itu apa maksudnya. Nah makanya bagaimana ya itu ya, mencelupkan HP ke air. Tapi nggak tahu lah. Jadi maksud saya intinya adalah kalau sudah inkrah memang sebaiknya nggak perlu diungkit-ungkit lagi gitu. Tapi terserah aparat penegak hukum lah. Saya ini emang kebanyakan terserahnya kalau ngomongin aparat hukum ya. Nah terus balik lagi ke Pak Jokowi. Jadi apa yang harus kemudian dilakukan oleh PDI Perjuangan dan Pak Jokowi? Kalau menurut saya mereka berdua kan pernah mesra ya. Jadi kalau menurut saya karena mereka pernah mesra, seharusnya juga bisa kembali bermesraan. Toh PDI Perjuangan kan juga menurut saya tidak dirugikan, bahkan mungkin untung banyak ya selama Pak Jokowi jadi presiden. Tapi itu terserah PDI Perjuangan lah dengan Pak Jokowi. Tapi saya sih menghimbau sebagai rakyat, sudahlah ya bersama-sama lah. Jadi memang kadang-kadang memori itu membuka luka lama yang tak ingin lupa. Memori kau membuka luka lama yang ku ingin lupa. Nah kira-kira gitu. Tapi demi kemaslahatan sih menurut saya sebaiknya dua orang ini di antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ya berbaiklah. Tapi memang susah ya. Atau segera dicari titik temunya lah. Oh yang menarik juga, Ketua DPP PDI Perjuangan Sumatera Utara mengatakan kami ada instruksi untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tapi bukan Gibran. Nah kalau saya nggak salah komentarnya begitu tuh. Jadi ini lagi-lagi gesekan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Saya nggak tahu kapan akan selesai, tapi saya mengharapkan mudah-mudahan selesai. Demikian Satgas Kritik kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi, dan bila ada hal-hal yang salah dari ucapan saya memohon maaf dalam rangka juga menjelang Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama, insya Allah bila umur panjang ya. Gitu kira-kira ya. Terima kasih. Hanya di Satgas Kritik, sekali lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jamnya saya nggak berani sebutkan, nanti aja saya sebutin setelah kita lebaran, baru saya sebutin lagi jamnya. Tapi setiap hari ada, Senin sampai Jumat. Kalau nggak ada, silakan tulis komplain di bawah ini. Nggak ada ya? Atau di komen aja lah gampangnya ya, komen aja gitu. Kenapa saya hari ini sudah jam 7 malam tidak melihat Satgas Kritik? Nah wajar, karena terkadang juga uploadernya Satgas Kritik itu sholat tarawih dulu gitu, dan sholat tarawih tergantung dari khotibnya. Kalau khotibnya panjang, dia panjang juga nguploadnya. Makanya saya lagi minta tolong, kalau diupload tolong habis sholat zuhur aja, sehingga tidak ada alasan mendengarkan khutbah lama gitu. Jadi gitu ya kira-kira ya. Nanti kalau teman-teman tidak dapat juga di hari itu, mungkin stoknya habis. Jadi kita mau sebentar lagi mau ada tapping berstok-stok karena liburan lebaran ya. Ini teman-teman saya ternyata lebarannya jauh-jauh. Ada yang ke Ceko, ada yang ke Italia, ada yang ke Inggris ya. By the way, saya mengucapkan selamat atas kemenangan Newcastle United dari Liverpool di Carabao Cup. Udah gitu aja. Masih sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.